Kisah penyaliban Yesus Kristus adalah inti dari iman Kristen, di mana Yesus disalibkan untuk menebus dosa umat manusia. Namun, ada pandangan alternatif yang muncul dalam sejarah, terutama di kalangan beberapa kelompok gnostik dan tradisi tertentu, yang menyatakan bahwa Yesus tidak disalibkan, melainkan Yudas Iskariot, murid yang mengkhianatinya, yang menggantikannya di kayu salib. Benarkah demikian? Bersama Dr. Bambang Nursena akan menjawab pertanyaan ini. Selamat menyaksikan. Mohon tanya Pak Bambang, bagaimana asal-muasalnya kisah tentang Yudas Iskariot terkait prosesi penyaliban Yesus Kristus versi Al-Quran berbeda dengan kanonik? Maksud saya berdasarkan Al-Quran, yang diserupakan Yesus Kristus sesuai tafsir tertuju kepada Yudas Iskariot. Lalu pertanyaan kedua, jika sudah ada nubuatan tentang penyaliban Yesus dan ternyata Yesus disalibkan karena pengkhianatan salah satu muridnya yang sudah 3 tahun bersama-sama dengan dia, apakah itu menunjukkan bahwa Yesus pun gagal dalam memuridkan dan sepertinya ada pembiaran atau penjerumusan? Mohon pencerahannya. Ya, terima kasih. Yang pertama itu mengenai Yudas Iskariot yang diserupakan dengan Yesus. Itu kan bukan Al-Quran. Jadi itu adalah tafsir di antara banyak tafsir yang lain. Karena dalam Al-Quran sendiri nggak disebutkan nama, cuma disebutkan maqtaluhu wa masolabuhu walakin subihalahum. Mereka tidak menyalibkan dia dan tidak membunuh dia dan tidak menyalibkan dia, melainkan yang diserupakan bagi mereka, dan itu secara gramatika juga menjadi perdebatan di kalangan banyak ahli tafsir. Maka di sepanjang sejarah Islam itu selama ratusan tahun itu ada nama Simon dari Kirene yang disalibkan, ada yang menunjukkan Sergius yang disalibkan, ada versi Yudas Iskariot yang disalibkan, ada sesuatu yang disalibkan tapi itu bukan orang. Jadi ada banyak. Kenapa kita harus mengikuti tafsir dari abad ke-9, abad ke-10, di abad ke-7 aja belum ada kok tafsiran itu. Nah, makanya kan saya selalu menekankan yang namanya pendekatan historis. Pendekatan historis itu kita pegang karena untuk mencari solusi. Kalau setiap orang mengatakan ini dasarnya wahyu, ya tidur saja untuk keyakinan. Ngapain ngurusi keyakinannya orang? Ngapain kita memperdebatkan kitabnya orang? Kita bukan kitab kita, kan gitu kan? Makanya bagi saya ingin mengatakan kalau hanya untuk soal historis, tanpa membaca kitab pun Yesus itu pasti disalib kok, itu fakta sejarah. Kita bisa membaca tulisannya Cornelius Tacitus, yang seorang senator Romawi tahun 95, dia nulis. Kita bisa membaca tulisnya Flavius Josephus tahun 90, dia menulis. Kita bisa membaca tulisnya Mara ben Serapion, seorang filosof Stoa yang tinggal di Antioquia sekitar tahun 120, dia menulis. Semua mengatakan Yesus disalib. Kenapa kita harus ngurusi tafsirannya orang dari abad ke-8, abad ke-9, 700 tahun lebih setelah peristiwa? Ini nggak relevan. Gitu loh. Bahkan buku-buku apokrif pun yang muncul di kalangan Kristen itu tidak pernah menyoalkan historis Yesus itu disalib. Yang mempersoalkan itu kan kelompok gnostik. Nah, kelompok gnostik itu misalnya Injil Yudas. Tapi dalam Injil Yudas yang disalib itu kan hanya bayangan sebetulnya. Nah, karena Yesus itu tidak pernah jadi manusia benar-benar menurut bidat gnostik ini, ya jadi semu saja itu, tidak konkret. Maka bagaimana bayangan bisa disalib? Gitu loh. Dan itu muncul dalam tulisan Basilides itu kan dari abad-abad akhir. Kenapa kita harus pusing dengan tulisan tafsiran orang? Makanya bedakan antara sejarah dan penafsiran. Teks dengan penafsiran terhadap teks. Saya kenapa ingin mendekatkan kita kepada gereja kuno? Karena apa? Ini kan menghindari banyaknya penafsiran-penafsiran yang ditarik menurut konteks zaman kita yang kadang-kadang tidak cocok, bahkan sering tidak cocok dengan peristiwanya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai
apakah Yudas sudah tahu kalau dia seorang pengkhianat? Ini pertanyaan seperti ini ketika ditanyakan itu gampang saja jawabannya. Ketika iblis sudah menguasai seseorang, dia sadar apa tidak? Bahkan kadang-kadang kalau kehendak kita pun ada di situ, tapi kemudian karena ambisi kita, keinginan kita itu di luar batas menakar diri kita, akhirnya apa? Kita welcome kepada setan, kan? Itu yang terjadi pada Yudas. Bedakan dengan Petrus. Petrus ketika dia menyangkal Yesus, itu kan spontan karena dia melihat bahwa Yesus yang diharapkan ternyata dalam tanda kutip kalah waktu itu, karena ternyata dia bisa ditangkap. Ketika dia di rumah imam besar dan orang menuduh dia, bukankah kamu termasuk salah seorang dari muridnya? Dalam kondisi spontan itulah mungkin dia takut, mungkin dia mengatakan, sungguh aku bukan muridnya, aku tidak mengenal dia. Lalu hamba imam besar itu tidak bisa kelabui oleh Petrus. Itu tampak dari dialek bahasamu, dari logat bahasamu. Dia logatnya kental. Orang Galilea seperti saya ini berbahasa Indonesia kental logat Jawa, ya kan? Orang nggak bisa nyangka lagi kalau dia memang asal dari sana. Tapi kemudian Petrus menyadari kesalahannya dan dia memberikan dirinya dituntun oleh Roh Tuhan. Ketika dia dalam keputusasaan, ya, dia kembali ke profesinya semula. Sebagai apa? Tukang ikan itu di danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri, Simon anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain, termasuk lebih dari orang lain, atau lebih dari profesimu ini? Tuhan, kau tahu aku mengasihi engkau. Sampai 3 kali baru nangislah Petrus itu karena dia menyadari kesalahannya. Gembalakanlah domba-domba. Dalam perjalanan kehidupan Petrus, akhirnya dia hampir putus asa. Dalam kisah Quo Vadis itu yang muncul dari abad kedua itu, ketika Petrus mau kembali ke Yerusalem, itu kisah itu mungkin sangat historis meskipun itu disampaikan dalam konteks sejarah abad kemudian, ya. Tapi kan itu kan bukan muncul dari kalangan bidat, muncul dari kalangan sejarah gereja. Tiba-tiba Kristus menampakkan diri kepada Petrus ketika dia mau kembali ke Yerusalem. Lalu Petrus karena kaget, dia mengatakan, Quo Vadis Domini, engkau mau kemana Tuhan? Itu di jalan Apia itu dalam sejarah gereja. Lalu Yesus menjawab, Iterum Romano venio crucifixi. Saya mau ke Roma untuk disalibkan yang kedua kali. Petrus hancur hati, langsung balik lagi kepada panggilannya, sampai kemudian dia disalibkan. Nah, ini sejarah gereja yang saya kutip, bukan buku apokrif gitu. Nah, kemudian Petrus sampai akhirnya mati pun seperti gurunya, dan dia menunjukkan komitmennya dia, dan itu juga disampaikan oleh Yesus dalam Injil Yohanes. Dulu ketika engkau muda, engkau berjalan kemana saja, nanti ketika engkau tua, orang akan mengikatmu dan membawa engkau ke tempat yang tidak kamu kehendaki. Itu kan jelas juga. Yesus menentukan bagaimana Petrus nanti akan mengikuti dia. Dan disitulah maka jelas teks kitab suci firman Tuhan jelas mengatakan Petrus bertobat dan menghidupi pertobatannya itu dengan menjadi gembala bagi gereja atau kawanan domba Kristus sampai akhir hayatnya. Dia meninggal tahun 64 di kota Roma. Makanya kuburannya sampai sekarang ada di Roma. Nah, kemudian selain dengan yang namanya Yudas. Yudas nyesel, nggak tahu nyeselnya itu nyesel beneran atau nggak cocok dengan harapannya. Dari situ manusia itu kan bergumul dalam hidup, tidak seperti cetakan hitam, putih, kuning, kan nggak seperti itu. Di situ ada pergulatan dalam hidup itu. Mungkin harapannya nggak cocok, ternyata kok Yesus bisa ditangkap. Dia berharap Yesus itu akan mengeluarkan mujizat seperti teori-teori tentang Iskariot dari pemuda atau orang dari Keriot tadi, atau Sikari tadi, apapun spekulasinya. Tapi kekecewaan itu membuat dia kehilangan orientasi masa depan.
Makanya kemudian dia bunuh diri. Bunuh diri kan menunjukkan kepanikan, menunjukkan bahwa dia harapan yang terlalu kuat, yang tidak terpenuhi, dan dia tidak lagi berjalan sama Tuhan. Itu yang dikatakan di dalam ungkapan kitab suci dan yang kita pelajari dari sejarah gereja. Lah kemudian apakah Yudas sadar? Ya sebetulnya manusia itu kan dalam pergumulan hidup itu kan tidak hitam putih, ini sadar ini nggak sadar, kan bukan itu. Seperti Petrus sendiri kan imannya itu jatuh bangun. Tapi karena itulah Paulus mengatakan tetap kerjakanlah keselamatanmu dalam takut dan gentar. Dan Petrus selalu beriringan sama Tuhan untuk mengerjakan keselamatannya itu. Yudas tidak, dia sesuatu yang instan, sesuatu yang diperoleh dengan mudah sesuai dengan ambisi-ambisinya. Ketika ambisinya itu tidak mampu dia tanggung dengan kekuatannya, dan harapannya melebihi daripada fakta yang mau dia ungkapkan, ya meledos semua, seperti perutnya meledos, juga harapannya meledos semua. Atau meletus semua gitu loh. Seperti balon kuada 5 meletus balon hijau itu. Kan itu kan persoalannya. Nah sekarang, kalau gitu, apakah Yesus gagal? Nah kita ini jangan memahami sejarah. Itu dari aspek yang sekilas kita lihat. Kita memahami peristiwa itu bukan seperti orang main sandiwara yang semua perannya sudah ditentukan. Oh nanti seperti sinetron Indonesia ini pasti mati, ini pasti enggak. Itu kan tidak seperti itu. Ketika kita menjalani, bandingkan ketika ada mengalami pergumulan. Ya seperti itu. Tapi apakah itu produk gagal? Pertama gini, ketika orang nanya, apakah Tuhan tidak tahu kalau Yudas akan seperti itu? Kenapa dibiarkan? Nah, kalau dibiarkan, kalau dicegah pun Tuhan bisa. Tetapi disitulah Tuhan itu mau menunjukkan bahwa dunia ini memang penuh dinamika. Manusia itu berada di medan interaksi antara pilihan bebas dengan kekuasaan Tuhan. Jadi manusia itu dihukum karena apa? Karena pilihan bebasnya, dia memilih yang jahat. Pertanyaannya, apa Tuhan tidak tahu? Tuhan Maha tahu. Tetapi Tuhan tidak mau, kan? Itu konsekuensi dengan kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita. Kan gitu kan? Makanya Adam. Apakah Tuhan tidak tahu kalau Adam itu lemah dan akhirnya berbuat dosa? Pertanyaan kan mirip seperti itu. Apakah Yudas menyadari? Apakah Yesus gagal? Itu kan sama dengan ketika kita tanya, kenapa kalau Adam, Hawa itu makhluk lemah yang bisa melanggar perintah Tuhan, kenapa Tuhan menciptakan Adam? Kan sama pertanyaan seperti itu kan? Nah maka pertanyaan itu tidak sederhana menjawab hitam dan putih, tidak. Tetapi ini sesuatu yang ya bergumul antara kedaulatan Tuhan dan pilihan bebas manusia. Tetapi bukankah itu Yudas sudah dinubuatkan? Kan namanya Yudas nggak ada di situ. Yang ada kan hanya perannya. Kan gitu kan? Dikhianati dengan 30 keping perak. Lah orang yang mengkhianati dengan duit itu kan otaknya kan memang materialistik. Ya kan? Tapi siapa namanya nggak ditentukan, belum ditentukan di situ. Nggak ada namanya di situ. Nah, di dalam medan interaksi pilihan manusia yang pusparagam itu muncul orang namanya Yudas. Ya, Yudas itu otaknya mata duitan, maunya sendiri, seperti dia pikirkan bahwa tokoh-tokoh Israel yang dahulu kan memberontak dan menang. Kenapa dia dinamakan Yudas? Karena setiap orang Israel itu sangat memuja nama Yehuda. Peristiwa yang sangat heroik itu direbutnya kembali bait Allah dari pencemaran Antiochus Epiphanes oleh tokoh yang namanya Yudas Makabe. Dan itu tercatat dalam Talmud, dalam kitab Deuterokanonika, dalam banyak sumber sejarah Yahudi. Kan begitu kan, makanya orang dinamakan Yudas itu ya mungkin bapaknya mikir, wah ini akan menjadi seperti Yudas Makabe, ternyata Yudas Iskariot jadi pengkhianat kan itu kan. Nah seperti itu kira-kira. Terima kasih Pak Bambang untuk jawabannya. Narasi bahwa Yudas menggantikan Yesus disalib adalah pandangan yang muncul di luar kekristenan arus utama dan bertentangan dengan pengajaran Injil. Bagi umat Kristen, penyaliban Yesus adalah peristiwa nyata yang menggenapi rencana keselamatan Bapa, membawa pengampunan dosa dan janji kehidupan kekal. Dalam iman Kristen,
Yesus secara sukarela menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib, bukan karena ketidakberdayaan, tetapi sebagai bukti kasih-Nya yang besar untuk seluruh umat manusia. Sebagaimana tertulis dalam Yohanes pukul 15:13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.